saudaraku, selamat hari Minggu. Menikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu nyanyi bagi Dia, sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Sing with me, come on. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Bersukacitalah, sing with me, katakan, oh ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu masih membawa sukacita 17 Agustusan. Ada amin Bapak Ibu? Bersukacita pagi hari ini? Coba boleh colek kiri kanannya. Katakan merdeka. Haleluya. Sekali lagi boleh? Merdeka. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita. Bapak kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Kemarin kami telah menikmati dan menyaksikan 17 Agustusan kami Tuhan di negeri ini ya Bapak. Di mana negeri ini boleh merdeka, kebebasan dari penjajahnya ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga membebaskan setiap kami dari segala belenggu dosa ya Bapak. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami. Yang kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, boleh kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Biarlah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Bukan hanya menjadi pemenang tapi melambangkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Oh, oh, oh. Yesus. Sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah, amin. Siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah siapa dapat melawan kita? Lebih. Angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Amin. Mari sama-sama kita kibarkan panjinya Tuhan. Oh Yesus, segala raja Tuhan. Oh, oh, oh. Bangkitlah. Sebab kita lebih dari pemenang. Siap Bapak Ibu yang lebih dari pemenang, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih
Yesus Raja. Haleluya, bangkitlah, kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Oh, oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Biarlah kita tempat ini semua lebih dari pemenang, karena Tuhan yang memenangkan kita. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, oh. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus. Amin. Mari bangkit dan maju bersama demi memuliakan nama Tuhan kita. Segala pengurapannya tercurah bagi setiap kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang, majulah, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan tak diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit, gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan tak diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Urapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita pagi hari. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju bergerak. Mari umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. Katakan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Oh, mari majulah. Kemenangan tak diberikan, kuasa dosa
bisa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, mulaannya maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan janjinya, amin. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan bagimu Tuhan, Tuhan. Sekali lagi katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kasih Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan saya dan saudara terus memberkati setiap hari, selalu baru. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Agar setiap kita, saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Dia tidak binasa tapi melainkan oleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian ini, ingat kasih-Nya yang menebus setiap kita. Amin. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, Kasih yang menyelamatkanku Tuhan. Amin. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih hanya Menyelamatkan setiap kami Tuhan. Ingat kasih-Nya. kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya selalu Hanya kasih Yesus. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu Tuhan. Hanya Yesus, Yesus Tuhan. Sama-sama naikkan pujiannya dan hati yang bersyukur. Begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal.
menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia. Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami, Kau menebus kami Tuhan. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilutnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu Tuhan yang menebus kami, hanya kasih-Mu yang bebaskan kami. Oh Yesus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya. Biarlah kami selalu mengingat kasih Engkau Tuhan. Yes. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilutnya, wow, ingat bilutnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang memberikanku, menebusku. Oh si Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, mari sembah Dia, Dia yang layak terima pujian. Hanya kasih Tuhan yang menyelamatkan kami. Oh, hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, karena yang melebihi kasih-Mu di dunia ini, Yesus. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami puji. Biarlah kami hidup Tuhan dengan kasih yang berlimpah daripada Engkau. Dan kami biarlah mengingat setiap kasih Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, bukan hanya Engkau Tuhan yang mengasihi kami, tapi Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan. Karena begitu besar
kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, percaya. Terima kasih Yesus. Setia pengharapan kami Tuhan, biarlah selalu ada di dalam Engkau. Ku tidak akan menyerah, meskipun dalam kesesakan kami Tuhan, badai pencobaan dalam hidup kami ya Yesus, kami tidak akan menyerah. Dalam genggamanku, mari sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang amin. Engkau besar Tuhan dan sanggup menggenapi. Biarlah iman kami bersepakat Tuhan akan percaya kuasa Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hanya kemenangan dari Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Tuhan hanya di dalam Engkau, selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah. Amin Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan, ini janji kami Tuhan. Dalam genggamanku, nyatakan aku punya Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Engkau yang berjanji Tuhan, dan Engkau pula yang sanggup menggenapi. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Kau penyelamat kami Tuhan. Seringkali tiap dalam hidup ini kita mengalami
hal-hal bersama dengan Tuhan. Baik kita di kala susah maupun kita senang. Tuhan tidak berjanji selalu memberikan hal-hal yang senang, bahagia. Tapi Tuhan berjanji selalu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Karena Dia Tuhan yang besar. Segala pun apapun yang kita alami pagi hari ini, dengan seizinnya Tuhan. Kemenangan bukan hanya keuangan, kemenangan bukan hanya kesembuhan kita. Tetapi kemenangan adalah Yesus sendiri yang menggantikan kita berperang dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu dan katakan, aku punya Tuhan yang besar, Yes. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Amin Tuhan. yang telah Engkau berjanji besar Yesus. dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima Sekarang kemenangan aku punya. Oh, besar asuhan dan sanggup genapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, oh, kemenangan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Oh, kemenangan darimu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang terus berpekara, terus intervensi di dalam segala aspek kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mengembalikan segala kemuliaan dan ucapan syukur kepadamu. Biarlah namamu diagungkan di dalam segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong kami mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami ya Tuhan pada gilirannya untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Bicara pada kami hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, rasanya udah lama banget ya saya nggak ke Jelambar Timur. Kayaknya terakhir saya kesini 200 tahun yang lalu saudara. Waktu gerejanya masih di sana ya, masih di sana. Saudara, saya bersyukur ya bahwa gereja ini namanya GBI Jelambar Timur saudara. Coba, jadi singkatannya GBI Jeltim. Ya kan? GBI Jeltim. Coba kalau GBI Jelambar Barat, GBI Jelep. Ya, atau GBI Jembar. Jembar luas begitu Bapak Ibu ya. Bersyukur karena Tuhan sudah memberkati GBI Jelambar Timur dengan sebuah gedung yang nice, gedung yang baik, gedung yang luar biasa.
Bapak Ibu Saudara bisa beribadah dengan nyaman di dalamnya. Amin saudara, beri kemuliaan yuk buat Tuhan yuk. Saudara, saat ini kita mau belajar dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ya. Kita akan baca ayat ini, saya harap Bapak Ibu, pasti bisa kelihatan ya layarnya sebesar ini ya saudara ya. Oke, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat. Belum berubah ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ditanya apa sih arti kemerdekaan bagi Bapak Ibu Saudara, kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Ada banyak definisi tentang kemerdekaan Bapak Ibu Saudara, ada banyak definisi tentang kemerdekaan. Oke, bisa dibantu, dia keluar enggak? Mungkin, oke, itu dia ya. Saudara, ada banyak definisi tentang kemerdekaan. Yang pertama, saudara, merdeka bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Merdeka bukan kebebasan untuk melakukan apa saja. Merdeka secara sederhana artinya lepas dari perbudakan. Seseorang disebut merdeka ketika tidak ada sesuatu apapun yang memperbudak dia. Sampai di sini setuju Bapak Ibu Saudara? Seseorang disebut merdeka ketika tidak ada sesuatu apapun yang memperbudak dia. Sedangkan saudara, seseorang dianggap belum merdeka ketika ia terjajah oleh kekuatan asing. Namun di saat yang bersamaan saudara, seseorang juga disebut terjajah ketika ia tidak dapat hidup merdeka di dalam kemerdekaannya. Ini rada bingung gak Bapak Ibu Saudara? Seseorang disebut terjajah ketika dia tidak bisa hidup merdeka di dalam kemerdekaannya. Artinya apa saudara? Artinya begini, tidak ada seorang pun yang menjajah kita, betul? Tidak ada kekuatan asing apapun yang menjajah kita. Tidak Belanda, tidak Jepang, oke? Tidak orang Inggris, tidak orang Portugis, tidak ada satu kekuatan asing apapun yang menjajah kita. Kita betul-betul merdeka dari perbudakan bangsa asing. Tetapi saudara, kalau kita tidak bisa hidup merdeka di dalam kemerdekaan yang kita miliki, maka saudara, kita sebetulnya belum merdeka juga. Dengan kata lain saudara, penjajahan bukan masalah dominasi kekuatan asing di dalam kehidupan kita. Bukan saudara. Penjajahan adalah dominasi kekuatan-kekuatan lain yang merebut kemerdekaan kita. Yang membuat kita tidak mampu hidup di dalam kemerdekaan. Jadi saudara, yang menjajah kita bisa aja bukan Inggris, bukan Belanda, bukan Jepang. Yang menjajah kita bisa saja hawa nafsu kita, kebodohan kita, kemarahan kita, kemalasan kita. Ada banyak hal saudara yang bisa memperbudak kita. Itu sebabnya penting buat kita saudara untuk belajar hidup merdeka di dalam kemerdekaan. Amin saudara. Penting buat kita untuk belajar hidup merdeka di dalam kemerdekaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Kolose pasal 3 tadi saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca. Sebetulnya saudara berbicara, Galatia ya. Sebetulnya berbicara saudara dalam satu kondisi di mana orang-orang Galatia sedang berusaha
sedang berada dalam pengaruh di bawah perbudakan sesuatu yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sejak Paulus pergi, jadi jemaat Galatia ini adalah jemaat yang didirikan oleh Allah sendiri melalui tangan Paulus. Tapi kemudian Paulus pergi melakukan pelayanan misi. Nah sejak Paulus pergi saudara, jemaat dikunjungi atau disusupi oleh guru-guru palsu yang disebut oleh Paulus sebagai orang-orang yang membuat kamu gelisah atau orang-orang yang hendak mengacaukan kamu. Saudara, guru-guru palsu. Pertanyaannya, kalau disebut guru palsu, maka dia adalah orang beragama Yudaisme atau orang beragama Kristen? Pertanyaan itu dulu. Kalau Paulus bilang guru palsu, maka orang yang Paulus maksud itu orang Kristen atau orang non-Kristen. Orang Kristen, saudara. Nggak mungkin bukan orang Kristen. Jadi saudara, yang perlu diwaspadai bukan orang dari luar, yang perlu diwaspadai bukan orang yang beragama lain, yang perlu diwaspadai dalam konteks kita selalu adalah orang-orang dari kalangan kita sendiri. Orang-orang mungkin dari gereja kita sendiri yang datang dan mengajarkan hal-hal yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ngapain sih mereka datang ke gereja di Galatia lalu kemudian menyebarkan ajaran palsu? Saudara, guru-guru palsu ini mendapatkan keuntungan kalau ada orang percaya pada ajaran mereka. Saudara, Paulus melihat bahwa orang-orang Kristen palsu ini hanya ingin mendapatkan pengikut demi gengsi mereka. Mereka ingin memperoleh persetujuan dari pihak berwenang Yahudi dengan menunjukkan betapa efektifnya mereka dalam mengubah orang-orang non-Yahudi. Begini saudara, pada waktu itu kan orang kekristenan kan dimulainya dari Yudaisme. Kekristenan dimulainya dari Israel. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Kekristenan dimulai dari situ dan dari Yerusalem menyebarlah kekristenan ke seluruh penjuru bumi. Nah saudara, buat orang Yahudi sendiri ada kebijakan menerima orang non-Yahudi menganut agama Yahudi yang disebut dengan agama Yudaisme. Nah orang-orang yang bukan Yahudi menganut agama Yahudi disebut kaum proselit. Kaum apa saudara? Proselit, bukan sembelit ya saudara ya. Jadi kaum proselit. Nah orang-orang ini adalah orang-orang non-Yahudi yang kemudian menganut agama Yudaisme atau menganut agama Yahudi. Nah setelah orang-orang Yahudi ini convert jadi Kristen, maka mereka pun keluar menyebarkan agama Kristen kemana-mana. Permasalahannya ini orang Yahudi menyebarkan agama Kristen kepada orang non-Yahudi. Tetap orang Yahudi. Halo saudara, ya. Niman secungkuran, walaupun saudara tinggalnya di Indonesia, saudara tetap bawa budaya nenek moyang. Betul ya saudara ya? Tetap bawa budaya nenek moyang. Kita pakai congsam, makannya masih cukyok begitu saudara ya. Belum berubah tuh makanan begitu ya. Kalau Imlek, semua tradisi boleh lupa. Imlek doang yang kita nggak lupa. Khususnya angpau, kita nggak lupa begitu saudara. Jadi saudara, kita tetap bawa budaya itu. Nah orang Yahudi yang beragama Kristen ketika dia menyebarkan agama Kristen, dia tetap bawa budaya Yahudi. Nah ada budaya Yahudi yang mengharuskan begini, kalau kamu proselit, kalau kamu adalah orang non-Yahudi yang mau jadi orang Yahudi, maka kamu harus disunat, baru kamu sah menganut agama Yahudi. Nah masalahnya adalah orang Yahudi Kristen ketika dia menyebarkan agama Yahudi, agama Kristen, tujuannya bukan cuma menyebarkan agama Kristen, tujuannya juga adalah membuat orang non-Kristen itu, orang non-Yahudi itu jadi Yahudi. Halo? Susah gak di penjelasannya Bapak Ibu? Jadi ini Bapak Ibu, saya ini orang Tionghoa, lalu kemudian saya ini datang ketemu sama orang non-Tionghoa, saya bilang sama dia, ikut Yesus yuk, ikut Yesus, oke. Kalau mau ikut Yesus terus harus gimana? Oh ya kalau udah ikut Yesus tetap harus begini. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Sekarang yang gini-gininya sama Kristen ada hubungannya gak? Nggak ada. Nah orang Yahudi ketika dia beragama Kristen dia sebarin agama Kristen ke tengah orang-orang non-Yahudi. Tetap orang-orang non-Yahudi. Kamu percaya Yesus ya? Iya percaya Yesus. Tapi kamu tetap kan ini agama dari orang Yahudi, saya orang Yahudi. Kamu harus disunat ya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu Saudara ini para misionaris palsu ini, para guru agama ini memaksa orang-orang ini jadi Yahudi. Kenapa? Karena nanti mereka reportnya ke Yerusalem. Lihat nih, gue berhasil nih membuat orang-orang ini jadi Yahudi. Nah kalau dia udah kayak begini Bapak Ibu Saudara, dia akan punya pengikut. Nah kalau dia udah punya pengikut, maka dia punya kekuatan. Nah kalau dia punya kekuatan, selain dia hentuo cien, bahasa Ibraninya begitu Bapak Ibu Saudara. Ya.
Ya kan karena banyak pengikut jadi hentuo cien Bapak Ibu Saudara. Dia juga jadi terlindung dari dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang non-Kristen. Karena dia membuat orang-orang non-Yahudi jadi Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di balik tindakan yang kelihatannya tulus sebetulnya ada maksud yang bulus. Nah ini yang membuat kemudian para guru palsu ini masuk ke gereja, memaksa orang-orang Galatia harus bersunat. Nah Paulus keberatan dengan ini sebab ketika orang-orang Kristen mengikatkan diri lagi dengan Taurat, maka mereka kehilangan kemerdekaannya. Jadi saudara, isunya di dalam Galatia pasal 3 yang tadi kita baca adalah bagaimana orang Kristen yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus bisa tetap hidup merdeka di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagaimana kita bisa tetap merdeka di dalam Kristus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk bisa tetap merdeka di dalam Kristus ada 3 langkah yang harus kita ambil. Ada 3 langkah untuk hidup di dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Langkah yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk bisa tetap hidup di dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan, kita harus berpegang teguh pada Injil. Harus apa Bapak Ibu? Kasih tahu kiri kanannya, pegang teguh Injil. Pegang teguh Injil saudara. Nah saudara, salah satu ciri guru palsu, ini berlaku dari dulu sampai sekarang saudara. Salah satu ciri guru palsu adalah selalu mengajarkan Injil plus-plus. Nih emak-emak tahu segala sesuatu yang plus-plus tidak baik buat suaminya. Betul ya? Karaoke kalau plus-plus tidak baik. Pijet kalau plus-plus tidak baik. Pokoknya yang plus-plus tidak baik Bapak Ibu Saudara. Kita yang laki juga tahu ya. Ketika kita bawa keluarga kita makan di restoran. Lalu kemudian berapa harga makanannya? Murah, cuma 50.000. Tapi di belakangnya plus sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara. Bengek kita waktu bayarnya. Yang plus-plus pasti gak baik. Para guru palsu Bapak Ibu Saudara, salah satu guru palsu, salah satu ciri guru palsu, salah satu ciri ajaran sesat adalah selalu merasa perlu menambahkan sesuatu pada Injil. Jadi Injilnya selalu adalah Injil plus-plus. Nah Bapak Ibu Saudara, buat mereka percaya Yesus saja atau beriman pada Injil saja tidak cukup. Untuk diselamatkan kita diminta untuk melakukan sesuatu, untuk menambahkan sesuatu pada Yesus. Dalam konteks Galatia, Yesus plus sunat. Yesus plus Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jawaban Paulus adalah, Paulus berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Terjemahan ini agak tricky Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, bacanya begini. Te eleutheria hemas Christos eleuterosen. Te eleutheria hemas Christos eleuterosen. Bapak Ibu Saudara, saya biasa mengambil bahasa asli untuk menjelaskan menurut saya penjelasan yang kurang jelas. Selain itu kan kelihatannya lebih keren ya pengkhotbahnya bahasa asli, gila. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya pakai ini? Bapak Ibu, karena terjemahannya jadi bunyinya begini. Kalau kita cepak batok, kita saklek sama terjemahan aslinya. Kristus telah memerdekakan dengan kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Kristus telah memerdekakan dengan kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu itu orang merdeka bukan karena Bapak Ibu mengusahakan sesuatu sehingga Bapak Ibu jadi merdeka. Bapak Ibu tidak berjuang sehingga Bapak Ibu Saudara jadi merdeka. Kemerdekaan itu diberikan, dengan kata lain Kristuslah yang mengerjakan kemerdekaan itu buat Bapak Ibu. Dan setelah Kristus mengerjakan kemerdekaan itu buat Bapak Ibu, setelah Kristus mengerjakan kemerdekaan itu buat kita, Kristus memberikan kemerdekaan itu kepada kita secara cuma-cuma. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bukan pengusaha kemerdekaan, kita adalah penerima kemerdekaan. We are not the fighter for our freedom, we are recipient of our freedom. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal pertama yang harus kita pahami adalah kemerdekaan itu bukan hasil usaha kita. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang Kristus berikan. Dan Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami adalah kemerdekaan itu sudah diberikan. Tensis yang digunakan itu adalah datif pasif Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, sesuatu itu sudah diberikan dahulu dan terus diberikan sampai kesudahannya. You see Bapak Ibu, enak gak ikut Yesus?
Anda tidak perlu melakukan apapun untuk dimerdekakan. Anda hanya perlu menerima apa yang Kristus berikan. Dan apa yang Kristus berikan sudah tuntas, sudah lunas, sudah kelar. Ibarat kata nih Bapak Ibu Saudara ya, kita ini anak sulung, lalu kemudian bapak kita udah mau meninggal. Waktu bapak kita mau meninggal, bapak kita ngasih warisan. Surat warisannya dikasih ke kita, udah ganti nama, udah bayar PBB, udah bayar segala macam pajak, udah beres, kita tinggal terima doang. Enak gak Bapak Ibu? Betul ya? Dan itu kita gak perlu ngapa-ngapain. Kita gak perlu ngapa-ngapain, tinggal terima aja. Dan itu yang Kristus lakukan buat kita. Kristus sudah memerdekakan kita dan memberikan kemerdekaan itu kepada kita sehingga tidak ada sesuatu apapun yang perlu kita lakukan untuk dimerdekakan. Enggak ada yang perlu kita lakukan. Pemikiran bahwa kita perlu menambahkan sesuatu pada kemerdekaan yang Kristus sudah kerjakan buat kita adalah sebuah pemikiran yang bodoh dan bertentangan dengan wahyu secara keseluruhan. Bertentangan dengan kebenaran Alkitab secara keseluruhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mendapati bahwa diri mereka telanjang. Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian mengambil daun pohon ara dan menyemat itu menjadi cawat mereka. Sekarang pertanyaannya, berapa lama sih daun bisa tahan nutupin kita punya aurat? Kena matahari panas, kering. Habis kering, dipegang, kretek, rontok. Betul gak Bapak Ibu? Gak ada yang bisa manusia lakukan untuk menutupi aibnya dia. Sampai kemudian Allah bertindak Bapak Ibu Saudara, dia mengambil seekor binatang, menyembelih binatang itu, mencurahkan darahnya, mengambil kulitnya dan menjadikan kulit binatang itu pakaian buat manusia. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu gak pernah hasil usaha manusia. Kalau keselamatan itu hasil usaha manusia dan kemudian diidentikan dengan sesuatu, maka keselamatan yang kita usahakan itu identik dengan daun pohon ara. Daun pohon yang digunakan untuk menutupi aib kita. Sangat fragile, sangat rentan, sangat ringkih, sangat gampang rusak. Sedangkan keselamatan yang Allah berikan adalah keselamatan yang kokoh, keselamatan yang kuat. Dan itu harus Allah yang bertindak dan Allah memberikannya kepada kita. Sehingga kemudian dengan tepat Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan apa Bapak Ibu? Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berpikir kita harus mempertahankan keselamatan dengan melakukan A atau dengan melakukan B, itu adalah pemikiran yang bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan Injil. Keselamatan yang Allah berikan sudah tuntas, keselamatan yang Allah berikan sudah selesai. Kita tidak perlu menambahkan apapun pada Injil Yesus Kristus. Saudara siapa di sini yang suka ngopi? Ada di sini yang suka ngopi? Hai Ai, suka ngopi. Dari mana I? Singkawang? Ponti? Dari mana? Kalau kita orang Ponti, kita tahu ya, itu ada tukang kopi yang kagak pernah pakai baju. Ada ya? Ada. Saya kalau pergi ke Kalimantan, saya ngopinya di situ begitu Bapak Ibu. By the way, anyway, busway. Tahu nggak perbedaannya kopi tiam, ciri khas kopi tiam Hokkien dengan kopi tiam Haknyin? Tahu beda gak? Sama-sama ditarik-tarik sih Bapak Ibu. Cuma kalau Haknyin tariknya tuh pakai teko. Teko yang panjang. Kalau orang Hokkien tariknya pakai gelas yang gede. Ini sekedar intermezzo aja begitu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu memang hobi ngopi, ngopinya caranya gimana? Saya punya kafe di Surabaya. Jadi saya bukan cuma hobi ngopi, saya bisnis kopi nih Bapak Ibu. Kira-kira nih saya tahu nih orang pengopi, tukang ngopi sejati dengan yang bukan taunya dari mana? Gampang Bapak Ibu, pesanannya dia. Kalau dia bilangnya begini, kok black? Saya udah tahu. Kalau waiter gitu ya, waiter di kopi tiam gitu atau di kafe, kalau orang udah bilang black, americano atau espresso begitu ya. Itu jangan ditanya manis atau enggak. Karena kalau dia tukang ngopi sejati, yang dia udah ngomong espresso 1 atau americano 1, itu udah jelas kagak pakai gula. Begitu dia pakai gula, levelnya langsung turun, cupu.
Karena orang itu datang mau minum kopi, bukan mau minum manisan rasa kopi. Nah tapi kan sekarang begini nih ya, banyak taci-taci, cici-cici, meme-meme ya, enci-enci salon, enci-enci aerobik. Tiap kali habis olahraga ngopinya model begini. Ada apa aja? Ada espresso, americano, macchiato, cappuccino, flat white, mocha, avocado, latte macchiato, latte. Biasanya yang dipesan oleh mama yang mana Bapak Ibu? Biasanya macchiato, cappuccino. Yang dipesan oleh mahasiswa lagi kere, lagi miskin, lagi gak ada duit, flat white. Oke, lalu kemudian mocha, avocado, latte macchiato, latte. Pesannya apa? Yang bingung-bingung kalau cewek-cewek, latte. Sorry nih Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya nih, kalau udah minumnya kayak begitu, masih minum kopi gak sebutannya? Sebutannya kopi, kojim tetap kojim kopi. Iya tapi kopi susu. Mocha, kopi apa? Kopi coklat. Flat white, kopinya sedikit, buihnya banyak. Orang belinya lagi paceklik. Itu minumannya mahasiswa tuh Bapak Ibu ya, ketika duitnya lagi seret begitu, masih tetap mau gaya-gaya ngopi di Starbucks, ngomong sama baristanya, flat white ya. Barista udah langsung ngerti, lagi gak punya duit, dibikinin flat white. Tapi yang kayak gitu tetap namanya, kalau buat kami yang hobi ngopi, saya ngopi sehari 5 kali Bapak Ibu Saudara, dan it always black. Always black. Saya kalau nggak espresso, americano, tergantung. Kalau saya lagi mau olahraga, americano, 1 jam sebelum olahraga. Dan never sugar, never sugar. Kita mau yang murni Bapak Ibu Saudara. Karena ketika dicampurin sama yang lain, walaupun nama depannya kopi, tetap bukan kopi. Namanya kopi susu, kopi mocha, kopi buih susu. Betul Bapak Ibu? Tetap bukan kopi. Mau walaupun nama depannya kopi. Sama, Injil juga gitu Bapak Ibu Saudara. Ketika Injil ditambahin dengan sesuatu yang lain, namanya udah bukan Injil lagi. Injil plus atau sesuatu ajaran yang asing buat para rasul, asing buat gereja mula-mula, asing buat murid Yesus, asing buat Alkitab. Nah cilakanya itu yang gereja suka lakukan Bapak Ibu Saudara. Injil ditambahin dengan sakramen. Pokoknya kalau kamu gak ngikut sakramen di gereja ini, kamu tidak diselamatkan. Di luar gereja ini tidak ada keselamatan. Itu paham yang dipegang oleh orang-orang yang berkeyakinan Injil plus sakramen. Oke ya, Injil plus sakramen, maka gereja tempat di mana sakramen diselenggarakan adalah tempat keselamatan diberikan. Saya kan sekarang bantu Pastor Jamie Chung di LGF, GBI LGF Bapak Ibu. Saya bantu di sana. Saya kadang-kadang suka bilang begini, aduh gue malas diundang kemana-mana. Di luar LGF tidak ada keselamatan. Di luar LGF tidak ada keselamatan. Tapi tenang aja Bapak Ibu, karena saya diundang hari ini di luar GBI Jail Team tidak ada keselamatan. Haleluya. Enggak Bapak Ibu Saudara, kalau gereja itu berasumsi, kalau gereja itu keyakinannya Injil plus sakramen, maka buat dia sakramen dan Injil yang menyelamatkan. Ada juga Injil plus perbuatan baik. Kamu enggak layak di hadapan Tuhan, kamu enggak mungkin bisa masuk surga kalau cuma percaya Yesus. Kamu tetap harus mempertahankan keselamatanmu dengan berbuat baik. Kalau kamu tidak berbuat baik, bagaimana kamu bisa masuk surga? Ini persis ajarannya direkam enggak? Direkam. Masuk YouTube gak? Masuk ya? Oh ya udah kalau gitu enggak deh, gak jadi ngomongnya. Ntar saya kasus lagi. Ada juga yang bilang begini, Injil plus bahasa roh. Pokoknya kalau kagak berbahasa roh, belum selamat. Ada yang begitu Bapak Ibu Saudara. Itu tahun 95 saya pergi ke satu sekolah teologi, ngajarinnya kurang lebih kayak gitu. Ada juga yang mengatakan Injil plus minyak urapan. Pokoknya tidak ada keselamatan, tidak ada berkat kalau nggak pakai minyak urapan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Injilnya nggak cukup, Injil ditambahin dengan yang lain. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Dengar ini baik-baik. Semuanya baik. Sakramen baik. Perbuatan baik, baik. Berbahasa roh, baik. Melayani dengan menggunakan minyak urapan, baik. Tapi yang baik-baik ini ketika ditambahkan kepada Injil, seolah-olah Injil tidak cukup, ini namanya bidat. Ini namanya sekte.
Ini bertentangan dengan ajaran para rasul yang mula-mula. Ini bertentangan dengan wahyu keseluruhan di dalam Alkitab tentang keselamatan. Keselamatan kita, kemerdekaan kita cukup hanya dengan Injil Yesus Kristus. Oh, kalau gitu orang Kristen gak perlu berbuat baik dong, Ko Jim. Perlu. Kalau gak ada orang berbuat baik, dunia tempat kita tinggal jadi tempat apa? Coba bayangin ya, oh saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya sudah percaya Yesus, gak perlu berbuat baik. Nanti kalau di sini ya uang persembahan toto hilang. Cilaka gak Bapak Ibu? Gak nyaman hidup di dunia kayak begitu. Semua orang harus berbuat baik, Kristen gak Kristen harus berbuat baik. Supaya dunianya jadi lebih nyaman. Tapi perbuatan baik itu tidak menambahkan apapun pada kasih Allah dalam hidupmu. Kenapa? Sebab Allah mengasihimu tuntas. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menambah kasih Allah. Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan yang membuat mengurangi kasih Allah. Amin. Kasih Allah bagi Bapak Ibu Saudara sudah selesai, sudah tuntas, sudah genap. Nggak ada yang perlu kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara berhati-hati. Kalau kita ingin merdeka, pegang Injil baik-baik. Banyak orang Kristen merasa tersiksa. Banyak orang Kristen merasa tidak nyaman jadi orang Kristen. Banyak orang Kristen percaya Injil tetapi masih ketakutan hidup di dalam dunia. Nanti kalau gue mati bagaimana? Ada seorang nenek di Surabaya, di gereja yang saya layani, Bapak Ibu Saudara. Dia tadinya Kristen, ikut suami pindah agama. Suaminya meninggal, gak lama anaknya meninggal. Dia merasa ketakutan. Dia pikir, gue udah umur 70 begini, gue gimana? Bisa gak gue ke surga? Akhirnya dia cari Tuhan, dia ingat Tuhan di masa muda dia. Dia datang ke gereja kami di Surabaya, lalu kemudian saya beritakan Injil kepada Nia Ai. Saya bilang berulang-ulang sama dia, Ai percaya Yesus saja cukup. Percaya Yesus saja cukup, gak ada lagi yang perlu Ai lakukan. Ko Jimmy, saya mau percaya Yesus. Dan saya percaya Yesus, saya percaya Yesus satu-satunya Tuhan saya. Saya mau dibaptis. Kenapa Ai mau dibaptis? Ya kalau gak dibaptis ntar gak diselamatkan. Loh berarti Injil plus sakramen. Loh enggak Ai dibaptis gak dibaptis. Ai kalau percaya Yesus tetap selamat, ya pokoknya Ai mau tetap dibaptis, cuma Ai pakai kateter. Ya, Ai pakai kateter. Jadi Ai bilang begini, kalau Tuhan sayang saya, Pak Jimmy berdoa, minta mujizat, waktu dibaptis Ai nggak pakai kateter. Betul ya Ai? Betul ya? Iya? Ai mau lihat mujizat Tuhan, Ai mau percaya Tuhan, Ai mau lihat mujizat Tuhan. Oke, sini doa. Tuhan berkati Aisyan, Tuhan berkati dia percaya Yesus, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan tolong supaya Aisyan sampai berpulang ke rumah Bapak tidak pakai kateter lagi. Dalam nama Yesus. 3 hari sebelum baptis kateternya lepas Bapak Ibu Saudara. Mujizat Bapak Ibu Saudara beri kemuliaan buat Tuhan. Mujizat kan Bapak Ibu ya. Dia wah percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara sejak dia dibaptis sampai saya meninggalkan Surabaya hidup tidak pernah tenang. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena dia selalu merasa dia tidak cukup dengan Injil, dia merasa dia harus berbuat baik lebih banyak. Injil plus perbuatan baik. Akhirnya apa? Hidup tidak tenang, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, ngapa-ngapain merasa salah. Dalam hati saya, Ai umur lu udah cap lebih, umur udah 70, mau apa lagi? Berbuat baik ya tolong doain orang begitu ya, itu udah bagus doain orang. Mau jadi apa lagi? Singer. Saya mau iringnya. Kuncinya di C, nadanya di G. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kok kondisi kita. Itu sebabnya keselamatan diberikan kepada kita cuma-cuma tanpa syarat apapun dari pihak Allah kepada kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa hidup di dalam kemerdekaan selalu kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu Saudara, guru-guru palsu biasanya tidak memiliki perspektif menyeluruh atau komprehensif. Bapak Ibu Saudara, mereka nggak memiliki pewahyuan yang menyeluruh tentang kebenaran di dalam Alkitab. Mereka mengharuskan sunat, namun mereka mengabaikan fakta bahwa dengan sunat orang itu harus mentaati seluruh hukum Taurat. Dengan demikian, kalau orang harus disunat, maka dia harus mentaati seluruh hukum Taurat. Kalau dia harus mentaati seluruh hukum Taurat, berarti dia lepas dari kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, jawaban Paulus adalah, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, Paulus ngomong begini konsisten Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa
menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Misalnya nih, Ibu Wilis datang ke rumah saya. Saya ngejamu Bu Wilis nih. Cuma gak punya apa-apa, maklum ya. Pejabat, pengangguran di Jakarta Barat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bu Wilis datang, saya cuma ada telur 10. Saya pikir adalah bikin aja lah telur dadar yang enak begitu ya. Potong daun bawangnya, campurin ada maling sedikit, campurin maling sedikit begitu ya. Lalu kemudian pecahin telur dadarnya, pecahin telurnya, ceprak. 1, 2, 3, 8, 9. Semua bagus. Begitu telur ke-10 busuk telurnya. Tapi udah terlanjur pecah. Waduh masuk. Cuma udah tinggal itu doang, udah kagak ada apa-apa lagi begitu Bapak Ibu Saudara. Iya gak? Udah saya, waduh ini bawang masukin dah tambah banyak dah, cabenya banyakin dah. Udah langsung kasih lada, kocok. Dadar, sang. Baunya rada-rada hilang dikit. Saya kasih ke Bu Wilis, Bu silakan dimakan, dicoba. Ala Chef Jimmy. Tapi gini Bu, 9 bagus, 1 busuk. Kecampur tadi gak sengaja. Sorry Bu, tapi 9 bagus Bu. Ibu mau makan gak? Pasti gak mau lah. Tapi kita gila ya. Kita buat manusia begitu hitung seperti itu. Buat Tuhan kita kagak hitung seperti itu. Tuhan, saya tuh ya melakukan 9 amal. Cuma 1 dosa saya. Selesai ya Tuhan ya, anggap cincai capcai ngacai. Gila orang kita ngasih buat manusia aja kita gak mau ngasih begitu. Masa kita ngasih begitu buat Tuhan? Tuhan 10 hukum, 9 saya lakukan. 1 yang saya kagak lakukan. Jangan berdusta. Saya suka ngomong bohong. Itu pengkhotbah yang kemarin namanya Jimmy Lucas. Yang mana sih? Itu yang jelek. Itu bohong. Cuma 1 tuh yang bohong itu Tuhan. Tuhan ampuni saya. Gak bisa. Alkitab katakan apa? Kamu ngelanggar 1, ngelanggar semua. Jadi Bapak Ibu Saudara harus punya pemahaman yang komprehensif ketika ngajar Alkitab. Lalu kemudian Paulus berkata begini, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Karena apa? Karena itu satu kesatuan yang utuh. Itu sebabnya orang yang mau mentaati Taurat harus mentaati secara utuh, harus mentaati secara keseluruhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang dia ajarkan, dia selalu melihat pewahyuannya secara menyeluruh. Dia melihat dari Kejadian sampai kemudian kitab terakhir yang ada, Maleakhi pada waktu itu. Dan dia belajar sungguh-sungguh supaya apapun yang diajarkan itu tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ketika dia berbicara tentang Injil, dia selalu menggunakan kalimat ini. Sebab sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika ngajar, gak bisa asal cuap. Ketika ngajar firman gak bisa asal cuap. Ngajar firman itu harus kembali kepada kitab suci dan harus konsisten dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita mau merdeka, kita harus merdeka di sini. Merdeka di sini cuma satu, firman memerdekakan kita. Maka kita benar-benar merdeka. Bayangin kalau kita gak punya pengajaran yang benar, bagaimana kita bisa hidup merdeka. Saya kasih contoh. Siapa di sini yang percaya hukum tabur tuai? Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Angkat tangan. Ini bukan pertanyaan tes, ini sungguhan nanya. Siapa yang percaya hukum tabur tuai? Tabur duit, tuai? Duit. Tabur bakpao, tuai? Bakpao. Tabur kebencian, tuai? Tabur kasih sayang, tuai? Setuju ya? Jadi kalau kita tabur duit, kita harusnya tuai. Nah, di sini kita salah. Amplop persembahan saya nggak tahu ya, semoga di GBI Jelambar Timur nanti setelah ini ada pertobatan ya. Kalau masih ada ya. Banyak gereja amplopnya itu dicetak, di situ ditulis barang siapa memberi dengan sukarela, dia akan gitu ya. Coba yuk kita lihat yuk ayatnya yuk. Yuk Bapak Ibu buka Android sucinya.
Yuk kita buka ya Android sucinya ya Bapak Ibu ya. Kita buka di uh, 2 Korintus pasal 9. Yuk. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 mulai. Ikutin saya ya Bapak Ibu ya. Ini gak ada di slide. 2 Korintus 6. Lihat ya. Ikutin udah semua, udah lihat Android sucinya? Udah lihat? Yuk. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Udah ya? Sampai sini ikut ya? Oke. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa di dalam dan malah berkelebihan di dalam pelbagai. Ente baca Bapak Ibu ya dari awal sampai habis itu mengenai hukum tabur tuai kagak ada urusannya sama duit. Gak ada urusannya sama duit. Malah kamu ini konteksnya memang orang memberikan sumbangan karena Yerusalem baru mengalami bencana alam. Jadi seluruh jemaat rumah di seluruh kota, di Korintus, di Galatia itu diminta ngirimin sumbangan. Pasti sumbangan duit dong. Oke. Tapi pada waktu Paulus ngomong sumbangan duit, dia ngomong begini, siapa tabur banyak akan tuai banyak. Cuma yang dituai apa? Hah? Bukan duit. Yang dituai apa? Kamu cukup dalam segala sesuatu, bukan lebih. Bukan lebih. Tuhan, saya taburnya kan ceban. Tuainya cepeceng dong Tuhan. Saya taburnya cepeceng. Tuainya cetiau dong Tuhan, saya taburnya cetiau, tuainya captiau dong Tuhan. Buset dah Bapak Ibu kalau kayak begitu mah Forex juga kalah. Permasalahannya ada orang tabur kagak tuai-tuai. Betul gak? Ada orang tabur duit kagak tuai-tuai. Lalu kemudian kita bilang itu pasti kan ada dosa. Emang lu tahu apa soal hati orang? Orang tulus-tulus kok tuai, tabur. Kenapa dia kagak tuai? Karena memang Alkitab gak pernah janjiin kamu tabur uang, tuainya berkelimpahan uang. Kamu tabur, Alkitab katakan, tuainya hidup berkecukupan. Ada kelebihan enggak? Ada kelebihan dalam pelbagai kebajikan. Nah Bapak Ibu bayangin ya kalau pengkhotbahnya saudara tabur, maka saudara akan tuai. Itu orang-orang udah tabur kagak tuai, siapa mau tanggung jawab coba? 2-3 orang hadir demi namaku di situ aku ada. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Allah. Haleluya. Pernah dengar cerita itu Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita kutip kalimat itu salah kutip. Lagi pimpin ibadah, saudara jangan malas-malas dong memuji Tuhannya. 2-3 orang berkumpul demi namaku di situ aku ada. Kalau mau ngomong Tuhan maha hadir, lagi di WC juga Tuhan hadir. Gak perlu pakai 2-3 orang berkumpul demi namaku. Coba dilihat konteks keseluruhannya kenapa Tuhan Yesus ngomong itu. Konteksnya adalah ketika ada orang berdosa tegur 4 mata. Ketika dia tidak mau bertobat ajak majelis, tegur sama majelis. Kalau dia tidak mau bertobat tegur di depan jemaat. Ketika dia tidak mau bertobat ekskomunikasio. Kalau dia tidak mau bertobat ekskomunikasio. Ini berarti hukuman di mana orang itu satu gereja gak boleh ajak dia ngomong. Ini hukum ngeri loh Bapak Ibu. Oke ya. Nah kalau udah kayak begini berarti orang yang menghukum dia otoritasnya gede gak? Orang yang menghukum dia otoritasnya besar gak Bapak Ibu? Besar ya. Nah, siapa yang ngawasin orang dengan otoritas sebesar itu? Siapa? Kalimat selanjutnya adalah 2-3 orang hadir demi namaku, di situ aku ada. Artinya begini nih. Hai para pemimpin gereja, kau punya otoritas untuk mengekskomunikasikan seseorang. Hukuman yang memalukan atas orang yang berdosa. Tapi kamu hati-hati ya, ketika kamu exercise that law, ketika kamu melakukan hukum itu, ingat Tuhan ikut mengawasi hukum itu. Jangan menghakimi dengan tidak adil. Itu arti ayatnya. Nah Bapak Ibu Saudara celaka banget kalau kemudian ketemu pengkhotbah yang model begini nih Bapak Ibu. Comot. Asal comot. Dia mau ngomong apa khotbahnya asal comot ayat. Dia mau ngomong tentang berkat. Asal comot ayat. Bapak Ibu Saudara saya sama Pastor Jamie pernah kesal sama satu orang Bapak Ibu Saudara. Dia ngaku dia pendeta. Saya tanya sekolahnya di mana? Oh saya udah ikut ke gereja 24 tahun. Lu ikut gereja 24 tahun, oke lu pendeta ya gak apa-apa gereja boleh mentabiskan lu. Tapi kan gak memberi lu hak
untuk ngomong sembarangan. Dia khotbah tentang 24 jam. Jadi semua kata 24 jam di dalam Alkitab dia comotin, dia khotbahin tentang kata 24 jam itu. Aduh Bapak Ibu Saudara, mending kalau benar. Salah. Khotbahnya asal comot. Bapak Ibu Saudara, kalau orang khotbah asal comot, itu akan membuat pikiran orang itu terganggu dan dia tidak bisa hidup merdeka di dalam firman. Banyak orang Kristen hidupnya tidak merdeka walaupun sering datang ke gereja. Karena apa? Karena firman yang diajarkan manipulatif. Kenapa? Karena firman yang diajarkan tidak bisa kembali pada Alkitab dengan bertanggung jawab. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau kau ingin merdeka, mau gak mau kau harus tahu kebenaran, kebenaran memerdekakanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Harus kembali pada Alkitab. By the way, saya mau tanya. Saya pakai baju warna apa? Hah? Merah marun. Ada yang bilang ungu gak? Nggak ada. Merah marun ya, yakin ya? Bapak Ibu, tadi ada yang bilang, kok Jimmy kok bajunya ungu? Ini problem nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu saya ngambil baju, kamar masih gelap. Kamar masih gelap, nggak ada lampunya. Istri masih tidur, anak masih tidur. Jadi saya udah ngambil baju duluan. Oke, buat saya ini merah menyala. Waktu saya ambil ini kayaknya merah menyala nih. Merahnya kayak punya Bapak tuh. Yang di belakang Pak, kayak punya Bapak, iya. Kayaknya kayak gitu, ya kayak punya asuk-suk. Ya, jadi saya kayaknya, yang ini rasanya. Pas begitu saya tarik, warnanya begini. Untung masih ada yang bilang nih gereja merah marun, haleluya. Coba kalau ungu juga. Tapi ini problem nih Bapak Ibu. Kalau kita berada di tempat yang gelap, kita bisa salah narik kesimpulan. Kalau kita berada di tempat yang gelap, kita bisa salah ngelihat sesuatu. Kalau kita berada di tempat yang gelap, kita mungkin salah ngelangkah. Itu sebabnya kita perlu penjelasan yang terang benderang dari firman Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya baca Alkitab. Always back to the Bible. Hari ini saya khotbah direkam. Bapak Ibu nanti nonton lagi rekamannya. Di sini ada berapa orang jemaatnya? 3.000, puji Tuhan. Jadi nanti nonton lagi rekamannya di YouTube. Bapak Ibu sambil pegang Alkitabnya. Saya khotbah sama gak dengan yang Alkitab ngomong? Kalau tidak, tolong bilang sama Bu Wilis. Bu Wilis, jangan diundang lagi. Jangan diundang lagi. Pastor Jimmy Lukas undang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, always back to the Bible. Selalu kembali kepada Alkitab. Kemerdekaan yang sejati Bapak Ibu Saudara bukanlah kehidupan bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan. Kehidupan yang demikian justru menunjukkan perbudakan hawa nafsu dan kebodohan. Kemerdekaan yang sejati adalah kehidupan utuh di bawah perbudakan Allah dengan satu ciri khas, ketaatan pada firman Allah. Jadi bagaimana Anda bisa merdeka kalau Anda tidak hidup di bawah firman Allah? Bapak Ibu Saudara yang terakhir, wah kalau terakhir mujizat terjadi saudara. Yang ngantuk dicelikan, yang letoy ditegakkan. Jadi udah pada melek lagi nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa hidup di dalam kemerdekaan? Yang pertama saudara, kita harus berpegang teguh pada Injil. Yang kedua, harus selalu kembali pada Alkitab firman Allah. Yang ketiga, belajar hidup bertanggung jawab. Paulus katakan begini, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini loh, jangan hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kasih. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, Paulus berhadapan dengan para pengajar palsu. Pengajar palsu menyesatkan jemaat dengan memanipulasi firman Allah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, akar dari dosa most likely kebanyakan itu adalah keegoisan. Betul gak Bapak Ibu? Pengen menang sendiri. Semua yang menyebabkan kita bertengkar satu dengan yang lain adalah keinginan untuk menang sendiri. Kalau parkir pengen dapat yang the best spot. Kalau naik tangga mau duluan. Naik tangga gak ada yang mau duluan karena ada lift. Mau naik lift duluan. Kalau ngambil makanan mau yang the best duluan. Semua mau duluan. Yang penting saya. Keegoisan Bapak Ibu Saudara. Keegoisan mendorong kita untuk memanipulasi orang lain. Ini dosa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam ditanya, Adam apa yang kamu lakukan? Jawaban Adam apa? Nanti buka ya Alkitabnya ya. Perempuan yang kau tempatkan, dialah yang membuat aku makan buah ini. Jadi yang salah siapa Bapak Ibu? Yang salah siapa? Tuhan. Yang salah siapa? Hawa. Adam salah gak? Kagak. Adam playing victim. Betul gak?
Terus Hawa ditanya dong, Hawa apa yang kau lakukan? Hawa bilang, ular yang ngebujukin saya buat makan. Jadi yang salah siapa? Ular. Ular gak ditanya lagi karena ular ditanya, ular. Kenapa? Itu sebabnya ular tuh, karena gini, waktu si Hawa ngomong, ular gak bisa jawab Tuhan. Ini tafsir Alkitab masa bodoh namanya Bapak Ibu Saudara. Itu dosa manusia sejak awal. Dosa manusia sejak awal bersikap egois, mementingkan diri sendiri, memojokkan orang lain. Itu dosa manusia sejak awal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Paulus bilang hidup di dalam kasih. Kalau kita belajar keluar dari diri kita sendiri, kalau kita belajar untuk kemudian lebih peduli pada orang lain, kalau kita belajar untuk menjaga orang lain sebagai saudara seiman kita, maka kita akan memikirkan hal-hal yang baik buat orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau kita, anak saya ini mulai dideketin nih sama satu cowok ya. Anak saya kan tingginya segini, cantik anak saya Bapak Ibu Saudara. Nanti lihat dari IG saya begitu Bapak Ibu ya, cantik nih. Bapaknya saya. Jadi Bapak Ibu Saudara saya udah mulai, aduh anak saya dideketin, cowoknya kemarin saya panggil. Anak saya baru 16 tahun, cowoknya baru 16 tahun. Istri saya bilang, aduh Jim kayak orang mau kawin besok aja Jim. Gak bisa, panggil. Terus cowoknya berani loh, dia datang ngadep. Om, iya thank you ya kamu datang ya. Begini nak, Om cuma mau ngomong 3 hal. Hal pertama, jangan eksklusif. Hal kedua, jadi laki-laki harus punya tujuan. Kau pikir anakku bisa kau makan, kasih makan cinta sajakah? Yang ketiga, pacaran harus berkembang jadi lebih baik. Banyak orang sudah pacaran, dia takut menyinggung pacarnya, dia mengebiri dirinya sendiri. Dia menjadi katak dalam tempurung, dia tidak bisa berkembang lebih bagus. Saya bilang enggak boleh, kamu pacaran sama anak saya, kamu harus menjadi laki-laki yang baik, anak saya jadi perempuan yang lebih baik. Kalau kamu malah jadi katak dalam tempurung, berarti hubungan kalian tidak sehat. Saya pikir-pikir setelah pulang, betul gak ya gue ngomong kayak begini ke anak orang? Anak orang loh. Kalau anak gue kan wajar ya, ini anak orang, bener gak sih? Tapi Bapak Ibu, sorry ya, kita nih yang pernah nakal nih ya. Bukan kita lah, saya lah. Di sini mah kudus semua begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pernah nakal nih. Seandainya dulu ada yang ngasih tahu saya, Jimmy pacaran gak boleh begini, gak boleh begitu, kayaknya saya pacarannya akan baik-baik aja. Iya gak sih? Pacaran yang gak baik-baik aja kayak apa sih? Pacaran yang egois, mau memuaskan hawa nafsu sendiri, mau memuaskan keinginan sendiri. Saya baru tangani kasus ya, seorang anak perempuan usia 14 tahun diperkosa sama pacarnya. Ditarik keluar dari WC, dibanting ke kasur, diperkosa di kasur. Itu kejadian 2 tahun yang lalu. Selama 2 tahun setiap kali ketemu hubungan. Gak mau dikebugin. Saya sampai dengar rekamannya sampai takut saya. Jangan. Waduh, gila Bapak Ibu Saudara. Dalam hati saya ini kalau anak gua tuh waduh, pindah kapling dia. Kalau itu anak perempuan itu anak gua, ini anak cowok pindah kapling. Iya gak? Tadinya di perumahan misalnya Pondok Indah Mall, pindah kapling TPU Tegalalur. Pindah kapling dia Bapak Ibu Saudara. Gila digebukin kayak begitu sampai saya lihat lecet-lecet, anaknya cakep Bapak Ibu Saudara. Sampai lecet-lecet kayak begitu, aduh gila. Kok bisa kayak gitu? By the way cowoknya anak Teluk Gong. Serius. Coba sih pikirin lah begitu Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Itu kenapa? Karena ada keegoisan. Tapi kalau misalnya si cowok menghormati ceweknya sebagai orang yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Dia mau jaga cewek itu, dia akan melakukan hal yang tidak senonoh enggak? Enggak akan Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain ketika kita punya kasih yang tulus, kita akan berkurang melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, merdeka itu bukannya hidup dijajah, bukan berarti dijajah oleh satu kekuatan besar. Enggak mesti. Kadang-kadang dijajah oleh hawa nafsu kita. Bapak Ibu Saudara, Dorothy L. Sayers di dalam bukunya A Careless Rage for Life, dia berkata begini. Rencana ilahi sebagaimana dipahami oleh kekristenan pada saat yang sama sangat elastis dan sangat kaku. Jadi elastis dan kaku di saat yang bersamaan. Ia elastis dalam arti bahwa ia mencakup kebebasan yang besar bagi makhluk ciptaan. Ia kaku dalam arti bahwa ia mencakup syarat bahwa betapapun para makhluk ciptaan memilih untuk berperilaku, mereka harus menerima tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan menanggung konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya
Anda merdeka. Merdeka artinya apa? Bebas, betul. Tapi saudara, ini elastis di saat yang bersamaan kaku. Di dalam kebebasan Anda, apapun yang Anda lakukan, Anda harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Bebas gak? Bebas. Tapi bertanggung jawab di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke All You Can Eat? Hanamasa? Ya. Bapak Ibu Saudara kalau pergi ke sana boleh makan sebebas-bebasnya gak? Makan sebebas-bebasnya. Tapi keluar bayar. Enak aja. Oh enggak, sekarang mah masuk dulu baru bayar dulu baru masuk. Sekarang berapa sih? Hanamasa? Wah miskin sekali. Berapa Hanamasa? Kalau nggak salah 199 ya kalau nggak salah ya. Saya udah lupa, udah lama juga, miskin juga masalahnya Bapak Ibu Saudara. Cuma begini nih Bapak Ibu Saudara. Kita bayar dulu. Nah waktu Bapak Ibu Saudara makan di Hanamasa, ambil sebanyak-banyaknya. Yang Bapak Ibu ambil tidak Bapak Ibu habiskan. Kira-kira Bapak Ibu bisa bilang gini gak? Kan gue udah bayar. Kan katanya bebas, gue makan sebebas-bebasnya. Bisa gak ngomong begitu sama manajemen Hanamasa? Gak bisa, karena peraturan Hanamasa adalah ambil yang Anda mau, habiskan yang Anda ambil. Ada sisanya ditimbang Anda harus bayar. Bapak Ibu, ya kita sudah merdeka, tapi belajar bertanggung jawab di dalam kemerdekaan itu. Ya kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi jangan hidup lagi di bawah dosa. Jangan menggunakan kemerdekaan untuk hidup semau-maunya. Belajar bertanggung jawab dengan cara apa? Belajar hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan cara seperti ini baru kita benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, Philip Brooks di dalam bukunya Perennials, dia berkata begini. No man in this world attains to freedom from any slavery except by entrance into some higher servitude. There is no such thing as an entirely free man conceivable. Ini bahasa Jawa yang artinya begini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar bebas dari perbudakan, gak ada. Kalau Bapak Ibu berpikir saya bebas sebebas-bebasnya dan saya bebas melakukan apa yang saya mau, Anda sedang diperbudak oleh hawa nafsu Anda sendiri. Jadi gak ada orang yang benar-benar bebas dari perbudakan. Jadi bagaimana supaya kita benar-benar bebas dari perbudakan yang menganiaya kita. Dan betul-betul mengalami kemerdekaan. Kita harus memilih diperbudak oleh siapa. Kalau kita tidak memilih diperbudak oleh siapa, maka kita akan diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kita akan diperbudak oleh kedagingan kita. Kita akan diperbudak oleh ambisi pribadi kita. Tapi kalau kita memilih untuk tunduk di bawah perbudakan Yesus Kristus, maka Yesus Kristus yang memperbudak kita. Saudara, kita akan selalu hidup di dalam perbudakan. Masalahnya siapa jadi bosnya? Kalau bosnya kedagingan, kau hidup di bawah kedagingan. Maka kedaginganmu akan membunuhmu. Kalau kau hidup di bawah ambisi, maka ambisimu akan menghancurkan keluargamu. Kalau kau hidup di bawah kerakusan, maka kerakusanmu akan membuatmu mati kena stroke atau serangan jantung. Tapi kalau kita diperbudak oleh Yesus, Yesus yang atur hidup kita. Kita hidup dituntun oleh kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar hidup di bawah perbudakan Yesus. Belajar hidup bertanggung jawab kepada Yesus. Dengan begitu kita betul-betul merdeka. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita lihat hidup kita sendiri. Apakah kita teguh berpegang pada Injil atau tidak? Atau kita merasa perlu menambahkan sesuatu yang lain kepada Injil. Sebuah api atau bara asing yang tidak harusnya ada di atas mezbah pembakaran. Saudara, pegang Injil baik-baik. Sola fide, hanya iman yang menyelamatkanmu. Solis Christos, solis Christi, hanya Kristus yang menyelamatkanmu, gak ada yang lain. Pegang ini baik-baik. Yang kedua, saudara lihat apakah hidup saudara berkeselarasan dengan firman Allah. Apakah saudara mengerti firman Allah? Apakah hidupmu dipenuhi firman Allah? Pikiranmu dipenuhi firman Allah? Hatimu dipenuhi firman Allah? Yesus berkata, tinggallah di dalam firman-Ku dan kau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kalau kita tidak berpegang pada firman, bagaimana kita bisa merdeka? Kita akan dibelenggu oleh kebodohan, oleh ketidakmengertian.
Kita akan dimanipulasi oleh mereka yang mengaku rohaniwan, tapi sebetulnya mau mencari keuntungan dari pelayanan. Lalu lihat, selama ini siapa yang memperbudak kita? Hawa nafsu kita kah? Kedagingan kita kah? Ambisi kita kah? Kalau bukan Yesus yang memperbudak kita, kita akan diperbudak oleh sesuatu yang lain selain Yesus. Mari tundukkan dirimu pada ketuhanan Yesus. Katakan pada Yesus, Yesus engkau Raja. Dia bukan hanya juru selamat, dia juga Raja. Dia Tuhan atas hidup kita. Engkau Tuhan, aku budak. Aku tunduk pada otoritasmu selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami masih hidup di bawah perbudakan. Tuhan tolong kami untuk hidup di dalam kemerdekaan yang seutuhnya. Kami tahu kami akan benar-benar merdeka ketika kami berpegang teguh pada Injil dan Injil saja. Ketika kami betul-betul kembali kepada Alkitab, kepada firman Allah untuk apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Ketika kami belajar hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka kami tahu kami akan benar-benar merdeka. Akan ada banyak tantangan. Dunia ini akan berusaha untuk membujuk kami, mempengaruhi kami, akan berusaha untuk menyesatkan kami. Tuhan tolong kami berani berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Sehingga kami benar-benar menyatakan kami orang-orang merdeka di bawah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini seru doa dan permohonan kami. Kami angkat naikkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dalam rangka kita memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yesus
Merdeka. Kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi negara kita Republik Indonesia yang ke-79. Dan kiranya sebagai anak Tuhan kita boleh menghidupi kemerdekaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita simak informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Agus dengan tema Finding Freedom pada pukul 12 di Gedung 52 lantai 2. Dan pada hari Rabu, ibadah wanita akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya dengan tema Memuji Tuhan. Ibadah doa Kamis diadakan pada pukul 5 sore di Gedung 35. Dan untuk para pasangan suami istri, silakan hadir pada Temu Kompas yang diadakan pada hari Sabtu 24 Agustus pada pukul 6:30 malam di Gedung 52 lantai 2. Dan di hari Minggu 25 Agustus, ibadah raya diadakan pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh Bapak Tutu Sukendro dengan tema Hidup sebagai Anak Terang. Dan pada pukul 10 pagi, ibadah anak diadakan di Gedung 52 lantai 2 dengan tema Tuhan Menjawab Doaku. Dan pada pukul 12 siang, anak-anak remaja diundang untuk hadir dalam Youth Sunday Service yang akan bersama-sama belajar Finding My Faith dan dilayani oleh Korisan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dan hari ini firman Tuhan kiranya memerdekakan setiap kita. Amin. Kita nggak cuma sekedar merayakan kemerdekaan, tetapi kita benar-benar sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang Kristus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kami atas nama Jemaat GBI Jelambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmy Lukas atas pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya mewakili mewakili Bapak Gembala ya. Bapak Gembala kita lagi dirawat di rumah sakit, nanti kita akan doakan bersama-sama. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia event 17 Agustus kemarin. Dan juga seluruh jemaat yang berkontribusi, yang belanja, yang ikut meramaikan. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Kita berdoa kiranya apa yang sudah kita lakukan kemarin sungguh-sungguh gak cuma dalam satu hari itu kita memberkati masyarakat lewat pengobatan gratis dan juga pagelaran seni dan juga pasar murah ya. Tetapi hidup kita bisa berdampak bagi lingkungan sekitar kita mulai hari ini dan seterusnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan setiap jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Dan saya juga menyambut kehadiran Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di keluarga besar GBI Jelambar Timur. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang belum memiliki gereja tetap, kami mengundang kembali untuk hadir pada ibadah di minggu-minggu berikutnya. Saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode atau transfer ke rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemerdekaan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Dan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami hari ini membawa korban persembahan kami, korban syukur kami karena Tuhan sudah melakukan banyak di dalam hidup kami. Segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, kemurahan-Mu. Dan biarlah kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dan biar persembahan ini boleh dikelola, dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan.
Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu dan nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pagi hari ini ucapan syukur kami Tuhan, kami tujukan hanya kepada Engkau Allah yang telah begitu mengasihi kami dan memerdekakan setiap kami. Biar kami tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa, tetapi kami menghambakan diri kami kepada Engkau Allah yang sudah menebus kehidupan kami. Biarlah hidup kami di bawah tuntunan Roh Allah untuk kami senantiasa hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, hidup sesuai dengan Injil Kristus, dan hidup kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Kami bersyukur dan kami memberkati Bapak Pendeta Jimmy Lukas yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun ia ditempatkan dan Kau pakai Tuhan, Engkau memberkati dan pengurapan Allah ada atasnya, mengurapi keluarganya, pelayanannya, dan apapun yang ia kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kami saat ini berdoa khusus buat Bapak Gembala kami, Bapak Johannes Sandijaya yang sedang dirawat karena sakit demam berdarah. Tuhan menolong, Engkau memberikan kuasa penyembuhan atas setiap pengobatan, perawatan yang ia terima saat ini di rumah sakit. Biarlah pemeliharaan Allah sempurna ada atasnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi oleh kuasa bilur-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat acara 17 Agustus yang sudah kami lewati kemarin. Kami berdoa apa yang kami kerjakan semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati setiap orang yang sudah datang kemarin. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk sepanjang minggu ini Engkau memimpin dan menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan setiap kami yang datang hari ini dengan apapun kondisi kami, Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menjadi jawaban. Tuhan sudah memberikan kekuatan, Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Dan Engkau yang telah memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati keluargamu, pernikahanmu, anak-anakmu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan pakai kehidupanmu untuk menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Dan mulai saat ini, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, dari Allah Anak melalui Yesus Kristus Tuhan, dan juga penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai setiap kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu silakan duduk dulu sambil menunggu arahan dari Asya.